Halo guys, perkenalkan saya Emilia Purna dari B34110101016. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sejarah Islamisasi di Banyumas. Sejarah Islamisasi merupakan berkembangnya Islam yang ada di Banyumas dari kerajaan Majapahit sampai sekarang ini. Agama terdapat dua dimensi, yaitu teologis dan historis. Agama berdimensi teologis bersifat samawi, yang kebenarannya bersifat mutlak dan absolut. Masyarakat memeluk dan menerima agama sebagai kepercayaan yang tidak dapat dihindari. Agama berdimensi historis berada dalam ruang sosial, budaya, dan lingkungan. Dimensi historis beradaptasi dengan situasi dan tempat berkembangnya. Agama berdimensi historis berinteraksi dengan agama dan membentuk identitas baru. Di masyarakat, kebudayaan merupakan hal sentral yang menjadikan bagian dari kehidupan manusia. Pada kebudayaan, masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu penduduk pesisir dan pedalaman. Penduduk pesisir berprofesi sebagai pedagang dan petani yang memiliki pengaruh dari Islam. Terus yang kedua, sedangkan daerah pedalaman berjarak kejauhan dan berpusat pada kota-kota kerajaan Yogyakarta dan kerajaan Surakarta. Secara sosial, masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu wong cilik yang terdiri dari petani dan kelompok yang berpendapatan rendah. Yang kedua ada kaum pemilih, yang mana kaum tersebut berisi sangat gaul dan kaum intelektual. Masing-masing kelompok memiliki kebudayaan sebagai etika dan landasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kebudayaan memiliki pengaruh kuat terhadap unsur-unsur dari luar seperti agama, yang mana agama melahirkan jarak budaya. Wilayah Jawa Tengah bagian barat selatan atau disebut dengan JTBS meliputi Banyumas, Cilacap, Kebumen, Banjarnegara, dan Purbalingga yang sejarahnya berkaitan dengan kerajaan yang ada di Jawa. Kebudayaan JTBS berbeda tradisi dan kebudayaan keraton. Yang sering disebut dengan ngapak menjadi salah satu ciri dari yang khas, yang mana tradisi tersebut bentuk lanjutan dari bahasa Jawa asli Kawi. Berdirinya memang wilayah tadi bersamaan dengan meninggalnya Sultan Hatiwijaya, yang mana Sultan Hatiwijaya menjadi awal berhentinya kerajaan Pajang dan menjadi terus berdirinya kerajaan Mataram. Pada awalnya Banyumas mengikuti kerajaan Kesultanan Pajang, namun waktu demi waktu beralih ke kepemimpinan kerajaan Mataram, yaitu Panembahan Senapati. Kehidupan keberagaman pada masa Mataram yang mana agama Arabnya ditentukan oleh rajanya atau disebut dengan Hinatara, yaitu raja sebagai Budi Sambala. Pada zaman kita, peran ulama sebagai penasehat dan kebijakan politik. Maka dari itu kerajaan Mataram disebut dengan Islam Kejawen. Islam Kejawen tersebar luas di seluruh Banyumas. Maka seperti itu menjadikan karakter manusia yang masih dipengaruhi oleh tradisi Hindu-Buddha, seperti contoh pembakaran pipa, yang mana masih berlangsung sampai sekarang dan tidak ada larangan. Sistem Kejawen merupakan bentuk pertemuan antara budaya Jawa dan agama melalui pendekatan suku spesifik, yang mana pendekatan suku spesifik itu mencuci jiwa, menjadikan akhlak, dan melahirkan lahir dan batin. Perkembangan Islamisasi di Sriwijaya berlangsung sangat cepat dan sisanya yaitu Islam Abada. Abada merupakan singkatan dari Alif, Rido, Wage, yang merupakan dasar perhitungan kalender. Dalam penggunaan sistem ABD ini mengakibatkan perbedaannya pelaksanaan puasa, sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui sidang isbat. Potret masyarakat Jawa Tengah bagian barat selatan atau Banyumasan pra-Islam. Yang pertama, kehidupan sosial politik. Sejarah Banyumas tidak bisa dipisahkan dari dua sejarah kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yakni kerajaan Majapahit dan Pajajaran. Majapahit berbentuk Banyumas ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba. Sedangkan kerajaan Pajajaran ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur.
Dalam babat Wirasaba diceritakan mengenai asal-usul Jaka Ketuhu dan Raden Pakuwon yang pada saat itu menjadi Adipati I di Kadipaten Wirasaba I. Dalam babat Wirasaba diceritakan mengenai asal-asal Jaka Ketuhu dan Raden Pakuwon atau Adipati Wirahudaya yang saat itu menjadi Adipati I di Kadipaten Wirasaba I pada abad ke-15. Kadipaten Wirasaba I di bawah pimpinan Adipati Wirahudaya adalah kadipaten yang tentram dan makmur. Sedangkan dalam babat Pasir Luhur Napak Tilas Banyumas dilacak pada zaman kerajaan Pakuan Parahyangan atau Pajajaran di Jawa Barat bagian timur, tepat pada masa kepemimpinan Sri Prabu Langgang-Wesi Dewa Niskala pada tahun 1466 sampai 1474 dan putranya Sri Prabu Linggawastu Ratu Purana Jaya Dewata 1474 sampai 1513. Dari Sri Prabu Linggawastu inilah lahir 4 putra, yaitu ada Raden Harya Banyak Citra, Raden Harya Banyak Belebur, Raden Harya Banyak Ngampar, dan Dewi Ratna Pamungkas. Berdasarkan tulisan Van der Meulen, sejarah Banyumas sebenarnya bisa dikaitkan dengan cerita sejarah kerajaan Galuh Purba sekitar tahun 78 Masehi yang didirikan oleh para pendatang dari Tanah Kutai melalui pantai Cirebon dan menetap di pedalaman Gunung Selamet, Gunung Cermai, dan lembah Sungai Serayu. Kerajaan-kerajaan yang menjadi bagian dari wilayah kerajaan besar Galuh Purba yaitu ada Kerajaan Galuh Rayang, Kerajaan Galuh Kalangan, Kerajaan Galuh Laleyang, Kerajaan Galuh Tanduran, Kerajaan Galuh Kumara, Kerajaan Galuh Pataka, Kerajaan Galuh Nagara Tengah, Kerajaan Galuh Imbanagara, dan Kerajaan Galuh Kalingga. Kesembilan kerajaan Galuh di atas merupakan wilayah kerajaan Galuh Purba yang meliputi Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Bumi Ayu, Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan bahkan ada yang menyebut sampai Kedu, Kulon Progo, hingga Purwodadi. Dalam posisi hanya sebagai sebuah wilayah kabupaten yang berada dalam kekuasaan kerajaan yang tidak hanya berperan sosial politis yang bisa dibayangkan oleh masyarakat Banyumas. Banyumas sebagai wilayah yang memiliki struktur sosial mandiri dan unik jika dibanding pada umumnya. Jika di daerah lain struktur sosial cenderung terpengaruh bahkan terhegemoni oleh struktur sosial pemerintah kerajaan keraton. Struktur sosial masyarakat Banyumas justru menampilkan beberapa karakter yang unik seperti cowak atau berbicara dengan keras, terus ada bolak berbicara dengan lagak serius, ada dablongan atau dablok seenaknya sendiri, ada ajiban bereaksi secara spontan, ada ndobos berebut berbicara, ada mbanyol bergurau, ada ndobok omong-omongan. Dalam cerita pewayangan, tokoh Bawor dikenal sebagai anak sulung dari Semar. Menariknya, tokoh Bawor hanya ada dalam gaya gegerak, wayang Banyumasan, dan Pasundan. Sementara dalam gegerak Surakarta tidak dikenal tokoh Bawor. Yang kedua, ada kehidupan ekonomi masyarakat. Seluruh daratan di Pulau Jawa dikenal dengan kesuburan tanah dan curah hujannya yang tinggi. Faktor inilah yang membuat masyarakat Jawa mampu mengembangkan budidaya pertanian lahan basah dengan ekspedisi hasil pertanian yang unik. Pada masa pra-Islam dan kolonialisme, Eropa masuk ke Pulau Jawa dan masyarakat hanya bertumbuh pada sungai-sungai yang hanya sebagai sarana penghubung antara masyarakat di suatu daerah dengan daerah lain. Belum tersedianya sarana perhubungan yang memadai pada masa itu menyebabkan masyarakat hanya mengandalkan kondisi cuaca dalam hal ekspedisi hasil pertanian atau perkebunan. Ketika cuaca hujan lebat dan sungai-sungai menjadi deras aliran airnya, maka menjadi hambatan dalam distribusi hasil panen masyarakat yang juga berdampak pada tingkat pendapatan mereka. Islam di Jawa Tengah bagian selatan dewasa ini. Yang pertama, kebangkitan Islam Puritan.
Dalam sejarah, gerakan Islam Puritan global ditunjukkan oleh Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab, yang mana gerakan tersebut mengobsesikan secara romantik adanya persatuan Islam atas dasar penyeragaman konsep teologis akan kemurnian keyakinan berketuhanan. Sistem budaya kelompok sosial Islam Puritan antara lain berusaha menjauhkan tradisi sinkretis yang mengandung tahayul, bid'ah, dan kufarat seperti selamatan, tahlilan, yasinan, ziarah, metik, tedun, wayangan, golek dina, sesaji, ngalap berkah, cari dukun, dan sebagainya. Berdasarkan pengalaman peneliti, terdapat dua organisasi keislaman yang puritan dan berkembang di wilayah ini, yaitu Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA dan Al-Irsyad. Berkembangnya Majelis Tafsir Al-Quran di Banyumas. Islam yang dikembangkan oleh MTA adalah Islam yang murni, yang berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Selain dari hal itu, tersebut dianggap laisa minal Islam, artinya agama Islam yang dibawa oleh ulama generasi salaf maupun halaf itu adalah tidak benar dan akan masuk ke neraka. Berkembangnya MTA di Jawa Tengah menyebar ke daerah selatan barat Jawa Tengah, di daerah Cilacap, Banyumas, dan Kebumen. Munculnya MTA di Purwokerto berlangsung pada tahun 2002, yang pada saat itu mahasiswa Unsud yang berasal dari Surakarta bergabung dengan MTA yang daerah masing-masingnya mengadakan belajar kelompok di sebuah kos-kosan dan mempelajari brosur-brosur yang diterbitkan oleh MTA Pusat. Selanjutnya ada Al-Irsyad. Pertama, Al-Irsyad dapat diungkapkan sebagai organisasi Islam Indonesia yang dimotori oleh orang-orang etnis Arab asal Hadramaut, Yaman yang sering disebut dengan kaum Hadrami. Yang kedua, Al-Irsyad adalah organisasi Islam yang menitikberatkan pada bidang pendidikan, sosial, dan dakwah dalam gerakannya. Ketiga, Al-Irsyad adalah bagian dari organisasi yang ada di Indonesia yang mengusung jargon pembaharu Islam. Pendidikan Al-Irsyad pada masa awal dibuat menjadi sistem sekolah yang terpisah sebagai daya dorong untuk menyebarkan rasa kehadramian di antara anak-anak sekolah. Al-Irsyad tentu dapat dibenarkan. Berkembangnya Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah bagian selatan. Warga Banyumas dan sekitarnya mayoritas beragama Islam yang merupakan Nahdiyin. Meskipun demikian, ada Indonesia yang mengakui dan diakui oleh sebagai Nahdiyin, tapi hal itu terlihat pada ikatan kekeluargaan yang kuat. Mereka kokoh memegang prinsip terutama demi mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU sebagai organisasi masyarakat berbasis agama terbesar di Banyumas yang tidak bisa dilepaskan dari tradisi pesantren, santri, dan kiai dalam praktek berpolitik mereka. NU di Banyumas tidak hanya besar secara agama, namun secara ekonomi juga, seperti memiliki koperasi simpan pinjam, membangun paguyuban yang bergerak pada bidang pertanian dan perkebunan. Perkembangan Muhammadiyah di Jawa Tengah bagian selatan. Ormas Muhammadiyah di wilayah Banyumas secara kapasitas jamaahnya tidak sebanyak NU. Akan tetapi jika melihat dari penguatan organisasi melalui lembaga pendidikan dan kesehatan, nampak pesat perkembangannya. Masyarakat Muslim Purwokerto pertama kali mengenal Muhammadiyah yang ketika Kyai Ahmad Dahlan memberikan pengajian akbar di Masjid Agung Baitus Salam sebelah barat alun-alun Purwokerto pada tahun 1920, dan pengajian ini banyak dihadiri oleh kaum muslimin sekitar Purwokerto. Seiring berjalannya waktu, Muhammadiyah di Purwokerto dan Banyumas semakin menunjukkan pertumbuhan dan perkembangannya. Bahkan pada tahun 1953, Purwokerto menjadi tempat terlaksananya Muktamar Muhammadiyah ke-32. Tren Islam liberal. Lahirnya pemikiran Islam liberal di kalangan pemikir dan intelektual Indonesia tidak dapat terlepas dari pengaruh dari para pemikir Barat yang menggagas liberalisasi Islam. Gerakan tersebut, pemikiran Islam yang akhir-akhir ini semakin marak, yang sebenarnya lebih berpengaruh eksternal daripada perkembangan alami dari dalam tradisi pemikiran Islam. Pengaruh para pemikir Barat ini sangat pesat merasuk, terutama melalui dua buku yang mengupas secara khusus terkaitan Islam dan
liberalisme, Islamisasi periode akhir. Pada saat itu, Islam secara keseluruhan terus-menerus menemukan momentum menciptakan proses Islamisasi lebih intens karena berhadapan dengan kekuasaan kolonial yang mendorong kristenisasi. Perlawanan dengan motif Islam juga meningkat. Contohnya Kiai Haji Ahmad Rifai pada tahun 1786 sampai 876 yang setelah kembali dari Kalisalak, Batang, Jawa Tengah dari belajar di Mekah, Madinah, dan Kairo menolak tunduk pada otoritas kolonial Belanda. Cara hidup yang dikuasai tadi para Islam yaitu ada tradisi metode manut elining banyu para wali yang membiarkan adat istiadat tetap hidup tetapi diberi warna keislaman seperti upacara sesajen yang diganti dengan selamatan. Demikianlah video penjelasan secara Islamisasi yang ada pada saat kerajaan Majapahit sampai sekarang ini. Semoga tetap bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.